سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم يسر امورنا وامور الوالدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين امين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Imam Muhyiddin Imam An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Selanjutnya kita bahas masih di ayat bab perintah menjaga sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjaga sunnah itu? Salah satunya kemarin dengan cara membaca, kemudian dengan cara menghafal. Bagaimana lagi perintah untuk menjaga sunnah itu? Dengan mengerjakan atau bahasa kitanya menggawi. Jadi maksudnya kita menggawi ini bukan hanya untuk melaksanakan menggugurkan kewajiban, tapi mentaati perintah Allah untuk menjaga sunnah yang secara bahasa yaitu tradisi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sunnah di sini bukan hanya secara tradisi, tapi juga ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum" kalau kalian tanaza'tum beradu argumen, terselisih. Apa bahasa orang sini, Pak? Berdebat. Nah, cara Jawanya nesu ini marah. Adu argumen, boy. Tanaza'tum, berbeda pendapat. Ini yang bagus seperti ini. Kadang ini kayak ini pokoknya bagus. Ujar ulun mana? Ya, ini angka 9. Ujar ulun, ini angka 6. Ya Allah, ulun melihat ini angka 9. Ujar ulun di sana ini angka 6. Beda sudut pandang, beda pendapat. Intanaza'tum kalau berbeda. Pokoknya yang ceramah maulid aku hendak ustaz ini. Ustaz ini. Macam-macam pendapat. Maka bagaimana? Tapi bukan memilih ustaz lah, banyak pendapat, maksudnya beda pendapat di lain hal. Fi syai'in dalam sesuatu apapun, faruddu ilallah, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa
keuntungan kita harus berjual minuman keras. Kenapa? Banyak yang datang supaya bule-bule datang jual. Lumayan keuntungan banyak. Oh kadang apa? Meskipun bulenya banyak, kita kadang boleh berjual minuman keras. Kenapa? Dilarang oleh Nabi. Berbeda pendapat nih. Maka bagaimana? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tapi kadang-kadang Ustaz ulu nih Al-Quran kada tapi paham juga, hadis kada tapi membaca juga. Maka bagaimana? Betakun lawan guru. Betakun. Apa manfaatnya guru ada di kampung ini? Tahu nih, misalnya kalau masuk maghrib di rumah dia lah kan. Masuk maghrib perlu nih kayak ini Ustaz, ini kayak apa nih? Nah, minta pendapat beliau ini minta. Ada Ustaz Abdul Hamid datang ke sana sekaligus silaturahmi. Ini kadang Ustaz nih dimanfaatkan sebagai pengajian aja, jangan. Jadi datangi tapi ingat waktu itu mengatur. Ini kada jam tekalahi gua lagi bini, akhirnya apa? Jam 2 malam mengatur lawan Ustaz. Kasihan anak goreng Ustaznya. Bini lu jo Ustaz. Bedak dulu membuat berkelahi. Kada akhirnya lalu. Jadi bertanya kepada guru itu penting. Yang jadi masalah dalam pikiran kita nih, bertanya lawan guru nih, malu kita. Kadang malu, umumnya kena minta pendapat, melawan dikit dikira kada ada. Kadang apa? Kita ini disuruh oleh Nabi untuk rasional berpikir dalam sesuatu. Jadi silakan. Kita kada tapi paham Al-Quran, kita kada tapi paham hadis, kembalikan ke sana. Kalau tidak paham, ada guru silakan bertanya. Apa maksud ayat ini? Kalau terjadi berbeda pendapat, kembalikan semuanya kepada dasar kita, yaitu Allah dan juga Rasul. Jangan kembali kepada hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu pasti sudah dasarnya bukan suci, bukan bersih. Pasti ada unsur-unsur keuntungan dan lain sebagainya. Kalau sudah kembali ke Nabi, ma yantiqu 'anil hawa, baginda Nabi tidak berbicara sesuai hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, para ulama berkata, maknahu ilal kitab was sunnah. Maksud dari ayat ini adalah kembalikan semuanya ke Alkitab. Apa Alkitab itu Pak? Al-Quran. Was sunnah dan juga sunnah. Kembalikan semua ke Al-Quran dan As-Sunnah. Oh berarti Wahabi itu kawan ulun menguji itu kembalikan ke Quran dan Sunnah. Betul, bujur aja. Cuma ajaran Islam itu kan ada Al-Quran, Sunnah. Tidak bisa langsung kita pahami, langsung baca, langsung paham. Tidak sesuai konteks. Makanya ada yang namanya qiyas, ada yang namanya ijma. Itu penting. Tapi memang semua apa yang kita lakukan di sini, di masjid ini, semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa contohnya Pak? Hendak contoh apa Pir? Di masjid sini ada baca Yasin setelah maghrib. Kata Nabi, man qara'a suratul Yasin fi lailah asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, subuhnya paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dasarnya. Nang semalam ada Ustadz Sufyan Al-Banjari datang. Bujur? Iya. Acara apa tuh? Acara Maulid. Itu bukan acara Maulid. Acara yang kita semalam itu acara datang ngaji baca Quran, silaturahmi, pembacaan sejarah Nabi, kemudian ceramah, kemudian doa. Itu acaranya. Mau yang disambut acara Maulid pasti dimintakan. Semuanya itu ada dasarnya semua. Pembacaan Quran, pembacaan ayat suci Quran ada dasarnya. Ceramah ada dasarnya. Doa ada dasarnya. Jadi semua kegiatan kita ini insya Allah dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yuti'ir rasul, barang siapa, dalam surah
hati diri pian sorang. Kalau pian taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Memang seberataan itu, Pak, aslinya sudah dijamin kita nih oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kullu ummati, setiap umatku itu masuk surga, illa man abad, kecuali orang yang ada hendak. Nek cara Jawa ne kejobo wong sing emoh. Ngertos ora? Ngerti ora, Pak? Kata Nabi, semua umatku itu pasti masuk surga, kecuali orang yang ada hendak. Siapa yang ada hendak tuh? Sudah ditujukan lawan Allah, lawan Nabi, ini nah jalannya ke surga, ini nah di jalan ditujukan sudah, tapi nyebar atau membabal kada hendak, berarti kada hakun masuk surga. Bagaimana caranya? Taati Rasul, taati Nabi, maka pasti kata Allah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat. May yuti'ir Rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad, maka sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mentaati Faisal. Jangan mentaati Pak RT, jangan mentaati Pak RW. Jangan mentaati dalam hal maksiat. Tapi punya jarak Pak Dimin, Pak RT, Pak RW, bujur laksanakan. Ujar nang guru pengajian, bujur laksanakan. Tapi punya sudah berlain, nah ini aduh sedih ditaati baik. Misalnya bapak-bapak hendak masuk surga kan di sini? Hendak kan? Hendak bayar awal dulu 3 juta aja Pak. Aduh salah. Itu sudah promo 99. Nah, promo 99. Sudah 3 juta aja, kalau bisa lagi sembahyang, maka silakan hidup sesuka hati pian, langsung masuk surga. Direkam di YouTube atau di HP, dipotong. Oh, spesialnya jalan sesebut. Dipotong. Wah, ini video-video tuh dikit-dikit potong, disambung-sambungkan macam-macam. Kalau sudah ada guru yang seperti ini menyuruh ada sembahyang, menyuruh nang lain, maka tidak wajib kita taati. Siapa yang harus kita taati? Baginda Nabi Muhammad SAW. Otomatis kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan ayat selanjutnya, falyahdharil ladina, maka berhati-hatilah, alladzina, kepada orang yang yukhalifuna an amri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah pian kepada orang yang menyelisihi atau membelakangi atau kadang menggawi perintah Allah Subhanahu wa taala. Antusibahum fitnah, orang yang ketujuh kadang menggawi perintah Allah, tusibahum, pasti mereka akan terkena fitnah. Pertanyaannya, Pak, apa itu artinya fitnah? Jangan diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, karena fitnah itu artinya tuduhan tanpa bukti. Fitnah itu artinya adalah azab. Kalau kalian mendengar di Quran fitnah, di hadis fitnah akhir zaman, itu maksudnya azab di akhir zaman, azab. Makanya ada semboyan, al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Azab itu lebih keras lagi daripada pembunuhan. Kalau dibunuh itu dipenggal kepalanya langsung mati. Tapi kalau diazab di neraka itu kada dimatikan oleh Allah, masih merasakan sakit tapi diazab, masih pedih. Ini fitnah sampai wadah kita, difitnah mau santai, sama tetangga itu jadi di fitnah mengambil bini orang. Padahal pada mengambil bininya juga yang cek orang dulunya. Nilai ulang kisah. Hati-hati kepada orang yang menyelisih perkara Nabi Muhammad SAW. Mereka akan ditimpakan fitnah. Au yusibuhum adzabun alim, atau mereka nanti diberikan azab yang sangat pedih.
pian itu wajah-wajah yang tidak menyelisih baginda Nabi. Allahumma amin. Malah kita ini wajah-wajah insya Allah yang suka mentaati sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi, dengan syariat Islam, ini bahaya. Mohon maaf, umat Islam kada boleh lagi sembahyang 5 waktu, kada boleh lagi masjid tutup, ustaz kada boleh ceramah lagi. Mulai hari kayak itu ada punya pemilihan presiden kan, hati-hati masjid tutup, ini apa segala macam. Alhamdulillah sampai pagi ini ada terbukti lagi. Aman aja, pengajian lancar, pian belajar Quran lancar juga. Cuma kalau ada orang yang sengaja untuk melarang Islam untuk beribadah, siap-siap kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan ditimpa fitnah dan azab yang sangat pedih. Semoga kita semua terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkurna, dan ingatlah ma yutla fi buyutikunna. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, ingatlah ayat yang dibacakan di rumah pian seberataan. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan juga hikmah. Apa maksudnya ayat-ayat Allah? Ayat ini selain diperintahkan kita untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi, ayat ini menyuruh kita semua, menyarankan kepada kita agar pian mengaji di rumah baik. Nang ketujuh baca Yasin di Masjid Hajar Al-Aswadani, pian membaca Yasin di sini bagus, tapi jangan kada ingat juga sampai rumah pian membaca Quran. Ini ada di rumah ada terbaca, panasnya berbarangan di rumah ini. Kenapa? Jadi markas jin. Kada semua dibacakan Quran. Pak Ustaz punya di masjid ini aman membaca Quran. Quran membaca Yasin itu ujung-ujungnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-Quran hakim mursalin mustaqim. Amunnya di rumah ini udah terbaca lagi. Usahakan pian jaga yang namanya sunnah di masjid dan juga di rumah. Mamanya tahu Ustaz? What? Mamanya tahu baca Yasin? Bagus lagi. Baca Quran mamanya ya, Pak? Munya mamanya bagus lagi. Cuma nak apa jangan sampai kalah juga. Nak apa jangan sampai kalah. Munya bini kau membaca Quran, nak apa kalau mau kalah juga bersaing. Berapa kamu membaca tadi? Sehalaman ya. Aku bantai 2 halaman. 2 halaman. Ya, kalau mau kalah tuh sip sudah. Jangan sampai di masjid semangat membaca Quran, di rumah kada. Karena kata Allah, yang penting itu membaca Quran di rumah. Apa ayatnya ini? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah engkau ketika engkau membaca min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Cuma punya ulun menyambat kayak ini kadang pemahaman jamaah ini beda. Langsung mengambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini melarang kami membaca Quran di masjid, menyuruh kami di rumah aja. Salah bulan pahamnya. Maksudnya apa? Pian terlanjutkan baca Yasin, baca Al-Mulk, baca Waqiah di masjid, bulik kena membaca juga Quran. Barang rasa halaman, rasa ayat kan, 2 ayat kan. Yang penting ada di rumah tuh. Jangan di rumah menyatakan lagu Ayu Ting Ting, lagu dangdut. Maka orang tetangga terganggu, di setel forum yang sambil bergatar. Jendela ini bergatar, sudah kenapa? Sound systemnya sih nyaringan. Tapi punya menyetel di rumah pakai sound ganar, Pak Ustaz, menyetel ayat Quran boleh kada? Tergantung juga. Lihat tetangga pian. Mau lihat tetangga pian ini setrum sudah ada, jangan dulu nyetel Al-Quran sih nyaringan. Tergantung pulang tetangga. Jadi bagaimana? Kita usahakan posisi di tengah-tengah. Allahumma shalli ala sayyidina wal ayat, dan ayat tentang perintah menjaga sunnah itu ada banyak. Wa ammal ahadits, dan masuk ke dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama, fal awal an
biarkan aku taraktukum, meninggalkan sesuatu kepada kalian. Maksudnya apa? Biarkan aku ini menyampaikan wahyu, biarkan aku ini, kata Nabi, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Dengarin kata Nabi. Kenapa? Fa innama, karena sesungguhnya, ini penting Pak. Ini penting nih pesan Nabi. Ahlaka man kana qablahu, sebab kaum-kaum sebelum pian ini banyak yang ahli, hancur. Kenapa? Kasratu su'alihim, karena banyak pertanyaan. Ulang lagi. Kata Nabi, orang-orang sebelum kalian banyak yang binasa, banyak yang hancur. Apa sebabnya? Yaitu kata Nabi, kasratu su'alihim, karena banyaknya pertanyaan. Tapi ini perlu penjelasan juga makna hadis ini. Yang pertama, banyak pertanyaan. Oh, berarti Ustaz, ulun habis pengajian ini ada hendak lagi tahun Ustaz. Biar ada paham apa jawab Ustaz, jawab guru tadi, ada hendak tahun. Padahal gurunya ada pertanyaan, Pak. Bu, ada pertanyaan. Ujar bapak-bapak, mohon maaf Ustaz. Kaum sebelumnya banyak binasa, maka banyak pertanyaan, kata Nabi. Maksudnya banyak pertanyaan itu bukan pertanyaan yang kita tidak paham, tapi yang dimaksudkan pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang sebetulnya tidak penting, atau pertanyaan mentesnya dari sebenarnya. Hendak bertakun mentes ustadznya ada yang bertakun kada penting ada yang bertakun tapi niatnya sombong ada juga. Pak Ustadz izin bertakun, ini silakan. Bukannya sombong Pak Ustadz ya, ini bukannya sombong. Saya ini habis berinfak sedekah ke masjid situ masuk 2 juta, habis itu di masjid sini 1 juta, habis itu di masjid situ 3 juta. Ini bukannya sombong ya Pak, tapi kira-kira sedekah itu diterima lah. Nah, padahal dia sudah belajar sedekah itu diterima asal ya ikhlas. Bapak lagi minta gunakan. Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Maka dalam Al-Quran ada cerita, kalau tidak salah di Quran dari Ibnu Ulun, ada iblis itu bertanya kepada Nabi Idris tentang apa? Bisakah dunia ini dimasukkan ke dalam cangkang ayam? Kalau dunia alam semesta ini dimasukkan ke dalam cangkang ayam atau cangkang hitam ayam itu, ujar Nabi Idris, bahwa alam semestanya dihalusakan, hanya masukkan ke hintalu atau hintalunya diganalakan, hanya alam semestanya dimasukkan ke situ. Ini pertanyaan yang kadang masuk akal. Akhirnya apa? Karena Nabi Idris itu sedang menjahit, dicucuknya mata iblis itu sambalah picak baik. Nah, jadi punya ada jamaah Nabi yang bertahun macam-macam juga, Nabi nak ada jelas, cucuk baik selanjutnya. Maksudnya hadis ini jangan sampai pian kada bertakun. Kalau pian kada paham tanya, Pak Ustaz ini bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Tanya. Yang kada boleh itu yang pertanyaan kada penting sebetulnya. Para sahabat ini bertanya kepada Nabi, tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamr. Di Quran itu wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan juga judi. Kemudian di Quran lagi wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang orang-orang yang haid. Itu bagaimana? Qul huwa ada. Katakanlah haid itu adalah ada. Ada semua isinya pertanyaan. Cuma yang kada baik itu pertanyaan yang kada penting. Apa contohnya di Quran? Yang kada salah ada di Quran ini di surah Al-Baqarah tentang kaum belum ingat Nasrani yang disuruh menyembelih sapi. Sapi ditakuni pulang, sapi apa? Nang laki kan nang bini. Sudah dipadai sapi nang bini ya, nang warna kuning kan nang warna hijau aja. Padahal tinggal ambil sapi sembelih untung. Kenapa? Kebanyakan takut tadi Bang. Akhirnya apa? Ahli kata Nabi binasa.
Nah pian mun kada paham betapun pae amunnya pian hendak nukar itik lawan orang Jawa betapun. Misalnya ada pian di orang Banjar menjual itik, nah hendak nukar ini orang Jawa, ini Pak itik ujar orang Jawa tadi hendak nukar Pak iki itik lanang apa wedok. Pian orang Banjar kada paham bahasa Jawa betapun bilang orang Jawa tadi hendak bertukar tadi iki itik lanang apa wedok Pak. Ini kan itiknya kawai berenang ya tapi ada laju. Nah beda Betapun pian ke Jawa Tengah hendak lu pian ke Jawa Tengah misalnya apa ngarannya? Apa tuh ngarannya tuh? Ziarah ke Jawa misalnya wali ada terima wali 9 wali 12 pian datangi. Nah sampai ke Jawa hendak tukar oleh-oleh jajan, di situ ada ngarannya tapai ada yang sebuting bungkus daun pisang, sebuting bungkus plastik pian tahu nih bah bikin apa bah tapai pohong, tapai ubi. Habis itu yang berplastik ini apa bah sami mawon. Oh tapai pohong sebuting, wadai sami mawon sebuting bah aja. Sekali pas dibuka sampai hotel sama seperti tapai ubi dua sekalinya. Maksudnya sami mawon itu artinya sama aja. Jadi betapun. Jangan sampai pian mendengar hadis ini, ampun betapun hadis ini. Ujar Ustaz Amin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak-bapak, dan itu ilatnya di ujung gigi bawah. Nang sorang ini ada gigi. Hendak betapun supaya. Oh, ujar Ustaz Faisal kan boleh betapun. Ada lain betapun, hendak betapun Ustaz punya orang kada begigi kayak apa? Takun nih. Cuma jangan Ustaz Faisal ini salah paham dengan hadis nih. Binasa orang yang kebanyakan tanya akhirnya ada anak bertakun. Nah, binasa bulan dua ayat paham. Nah jadi maksudnya orang yang binasa kata Nabi banyak pertanyaan ini adalah orang yang bertanya tapi tidak penting. Jadi silakan bertanya yang penting. Kemudian sebab kedua kata Nabi, orang yang binasa itu apa sebab kedua? Waqtilafuhum, orang yang menyelisihi, orang yang suka berbeda ala anbiya dengan nabi. Kata Nabi ini haram kada boleh. Betapun Pak Ustaz, babi itu haram tak Pak Ustaz? Haram babi itu. Tapi kenapa diciptakan oleh Allah Pak Ustaz? Jangan begini baik karena kalau lagi yang menjawab pakai hukum itu apa? Harus rasional. Makanya lagi di bisi cucu, yang jamaah di bisi cucu, bisi anak, suruh masuk kedokteran baik. SD, SMP masuk agama, belajar agama, hafalkan Quran, kuliah kedokteran, kuliah hukum, kuliah lagi bidang psikolog. Mun kawa anu masuk jurusan tafsir IAIN aja cucu ulun sudah banyak masuk akal ke kedokteran hukum. Kenapa? Tapi kan hukum yang dipelajari hukum Belanda kok Ustaz lain hukum Islam. Justru nanti niatkan karena ibadah, wah pas waktu kena ada penduduk desa jamaah tanahnya diambil, cucu pian dia mendukung membela. Oh pasalnya ini. Orang sekarang mulai bertahun babi itu kenapa haram Pak Ustaz? Dipadahkan Ustaznya haram, kada percaya. Tapi punya dokter yang memadahkan, oh babi itu haram. Kenapa? Karena setiap sel-selnya itu ternyata diteliti ada kuman dan bakterinya. Hanya percaya. Tapi guru-guru bahari, ulama-ulama zaman dulu jeniusnya kayak dokter juga. Kenapa? Ada ulama zaman dulu ditanya babi itu kenapa haram, Syekh? Akhirnya apa? Diambilangannya 3 ayam, 2 jantan, 1 betina, 3 babi, 2 jantan, 1 betina. Dilihatnya yang ayam tadi bersaing berbunuh-bunuhan sagang merabutan dengan betina tadi sampai mati si ikut hanya diambilnya yang ayam betina tadi. Tapi mohon maaf
Makanya ayam lawan babi ini masih mulia ayam. Orang mungkin dipadahi, woi kamu dasar ayam, ada sare. Mungkin orang dipanggil, woi babi, dasar juga ada. Waqtilafum ala anbiya. Sekarang banyak yang menyelisihi Nabi, banyak. Bahkan sekarang sudah mulai. Misalnya. Oh ini siapa nih? Ba'alwi nih. Mulai ambil apa? Sejarah Nabi Ba'alwi keren terima. Ini Ba'alwi ini keturunan Nabi ditolak. Maka bagaimana Pak Ustaz sikap kita? Ada kesempatan ranai sudah. Ini sudah di tengah-tengah kita. Ada saranai. Ada kesempatan. Ada kesempatan ranai. Kenapa? Yang mengurus nasab itu Pak, yang di debat mengurus nasab tuh kayaknya beginitan. Oh, mulai membenci habaib dulu, mulai membenci apa keturunan Nabi. Karena ujung-ujungnya apa? Mulai membenci Islam. Kita bagaimana di tengah-tengah aja sudah apa? Ada kesempatan. Kita ilmu nasab ada bisi, lawan kita lain keturunan Nabi. Ini ramai sudah. Ini kadang usah diskusi, hilang sorangan. Cuma hati-hati yang seperti ini sudah ada mulai dulu. Bagaimana caranya supaya orang itu benci Islam sedikit demi sedikit? Oh, mulai membenci dengan keturunan Rasul. Keturunan Nabi dibenci, mulai sudah Islamnya dibenci. Itu bagaimana? Maka hati-hati dengan istilah. Waqtilafum ala anbiya'ihim. Suka menyelisihi Nabi. Padahal paling gampang kalau kata Nabi ini haram, kita tinggal menjauhi. Kalau kata Nabi diperintahkan untuk ibadah selesai. Fa idza nahaitukum an syai'in, kata Nabi, kalau aku melarang tentang sesuatu, apa yang dilarang Nabi? Khamar. Apa yang dilarang Nabi? Makan babi, judi, apa segala macam. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa idza amartukum bi syai'in, kalau aku memerintahkan tentang sesuatu, tentang kewajiban sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah ibadah itu sekuat dan sebisa kalian. Jamaah sini betapa pulang, apa maksudnya sebisa dan semampu kalian itu Ustaz? Apa batasan ukurannya? Ada kawannya betapa pian. Kenapa pian sebanyak maghrib sehari? Situ maksudnya aja. Mulai itu maksudnya. Semampu kita itu maksudnya sekuat kita. Insya Allah kuat aja, subuh nih kuat, zuhur kuat, asar kuat, maghrib isya kuat. Nah kadang yang jadi masalah ini, kadang agama dijadikan alasan untuk malas. Nah ini yang banyak. Oh, kalimat mastata'tum itu maksudnya sebisa ulun bisanya maghrib sembahyang, ulun bisanya isya sembahyang. Nah ini luput. Ini yang pemahaman susah. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah kiranya itu yang bisa disampaikan. Dua hal yang dapat kita pelajari dalam hadis ini, yaitu penyebab hancurnya kaum sebelum kita ini, yaitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan-pertanyaan yang hanya untuk mentes, atau pertanyaan yang hanya untuk sombong. Intinya pertanyaan yang tidak penting yang bisa menyebabkan kebinasaan satu kaum, dan juga adalah berbeda pendapat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan kehancuran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak kita minta ridha, minta ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.